budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantulkan arti filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف وابن عساكر لان رواياتك سبع الإمام ابن عساكر An Abi Sa'id al-Khudri saking Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu man 'allama ayatan min kitabillah aw baban min ilmin anmallahu ajrahu ila yaumil qiyamah. Man utawi sapa wonge iku 'allama lame tok tasdiden iku 'allama mulang sapa man ayatan ing saayat min kitabillah saking kitabe Allah. Au baban utawa sakbab min ilmin saking ilmu ay syar'iyyin anma mongko ngundak-ngundakake sapa Allahu Allah ajrahu ing ganjarane man ila yaumil qiyamati tumeka dina kiamah. Siapapun yang berkenan untuk ngajari kita satu fasal atau satu bab atau bahkan hanya seayat dari Al-Quran atau ilmu-ilmu sing yuqarribuna ilallahi azza wa jalla yang mampu mendekatkan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka pahalanya tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Ay fala yanqati'u bimautihi, tidak akan pernah putus karena beliau wafat, beliau mangkat, beliau dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu masuk pada dawuh idza mata ibnu adam in qata'a minhu amalu illa min salas shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi, atau keilmuan yang kemudian diteruskan, dimanfaatkan oleh generasi-generasi berikutnya. Yaitu yang dimaksud dalam beberapa syair-syair populer, misalnya kayak akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi
wa awsaluhu tahta turabi ramimu. Orang itu kalau punya karya, punya keilmuan, hayyun khalidun ba'da mautihi, dia akan terus hidup abadi setelah beliau wafat bahkan. Wa awsaluhu tahta turabi ramimu, mungkin jasad beliau sudah dimakamkan bertahun-tahun atau beratus-ratus tahun yang lalu. Tapi kebalikannya, wadul jahli mayyitun wa huwa yamshi 'ala sara. Wadul jahli mayyitun wa huwa yamshi 'ala syara. Lah orang-orang bodoh kayak kita ini, orang-orang yang tidak mu'tabar kayak kita ini, walaupun masih hidup statusnya, tapi hakikatnya ini hanya mayat yang sedang berjalan di muka bumi. Wadul jahli mayyitun wa huwa yamshi 'ala sara. Masih bisa jalan-jalan, masih sok-sokan ikut buka bersama dan lain sebagainya. Tapi yudhannu minal ahya wa huwa adimu, ya hanya dihitung sebagai genep-genep lah. Pokok iso dike ngamekno donya padahal hakikate mboten enten manfaate. Artinya begini, orang-orang kayak kita ini mau hidup mau enggak ada atau tidak ada, hadir atau tidak hadir, itu fungsinya enggak jelas. Makanya yudhannu minal ahya, yudhannu den sono sapa dzul jahli minal ahya padahal wa huwa adimu, padahal keberadaannya enggak penting sama sekali. Kowe enek ya wis kersane Allah taala, kowe gak enek ya insyaallah malah alhamdulillah. Enggak kira-kira ngono, kira-kira artinya ya kira-kira begitu. Walhasil kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, al ulama niku bakuna mabaqiyat dahar. Selama dunia ini masih ada, ulama itu akan abadi. Al ulama bakuna mabaqiyat dahar, a'yanuhum mafkudah tapi wa atharuhum fil qulubi mawjudah. Secara fisik beliau-beliau sudah tidak bisa kita temui, sudah tidak ada di antara kita, tapi wa atharuhum, dampak keberadaan beliau, keilmuan yang beliau bagi itu sampai detik ini tetap kemudian menjadi panduan utama perjalanan ibadah ubudiyah kita. Nah, itulah yang membuat kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anma yang terus meningkat, tidak akan pernah putus sampai yaumil qiyamah. Wa Ibnu Majah lan ngriwayatake sapa al Imam Ibnu Majah an Muadz bin Anasin saking Muadz bin Anas al-Juhani, man 'allama ilman falahu ajru man amil, man 'allama ilman falahu ajru man amila bihi wa la yanqus min ajril amil. Manutawi sapa wong iku 'allama mulang sapa man, orang-orang yang mau membagi keilmuannya, ilman ing ilmu, falahu mongko iku kedue man ajruman utawi ganjarane wong amila kang lakoni sapa man nembe, sapa man sing nembe ni ajruman kuwi lho, bihi kelawan ilmi, yakni bihi kelawan muqtadal ilmi, artinya pemahaman yang kita tangkap dari guru-guru kita kemudian kita amalkan. Apa yang kita lakukan ini, apa yang kita amalkan ini, beliau-beliau yang ngajari kita, yang mengarahkan kita, yang membimbing kita akan terus mendapatkan pahalanya. Wala yang kusulan orang nyudo sapa man allama, wala yang kusulan orang nyudo sapa man allama min ajril amili ing ganjarane wong kang nglakoni, min ajril amili ing ganjarane wong kang nglakoni. Dan jangan sampai kita kemudian khawatir, waduh kalau pahalanya dibagi berarti ada yang susut, ada yang kurang. Tidak, semuanya utuh, yang ngajar utuh, yang mengamalkan juga utuh. Wa Ahmad julan riwayatake sapa al Imam Ahmad an Muadzin saking Muadz bin Jabal
radhiyallahu taala anhu, la ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Menika riwayatnya banyak, ada yang la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, ada yang begitu. La ayyahdiya yakti utawi oleh nuduhake sapa Allah bika kelawan sira rajulan ing wong lanang iku khairun luwih bagus laka kedue sira minad dunya tinimbang donya wa malan barang fiha kang tetap ing dalam dunia. Satu saja orang yang bisa kamu ajak untuk hal-hal yang positif, kamu mampu mengarahkan satu orang saja untuk melakukan hal-hal yang baik di mata Allah subhanahu wa ta'ala, itu sudah jauh lebih hebat, lebih istimewa pahalanya dibanding dunia dan seisinya. Kalau humrin na'am itu adalah harta yang paling istimewa, tapi ini lebih tegas lagi minat dunya wa ma fiha, daripada atau timbang dunia saisine, daripada dunia dan segala macam gemerlapnya. Artinya mulang niku mau berbagi keilmuan itu pahalanya jauh lebih istimewa. Ay khairun min kulli ma yutana'am bihi fid dunya. Semua yang bisa kita nikmati di dunia ini itu kalah istimewa dengan kehebatan pahala yang akan didapat oleh orang-orang yang mau mulang ngaji. Ngaji apa saja, artinya begini, jangan kemudian diartikan bahwa orang-orang yang mulang ngaji kitab-kitab gede itu berarti pahalanya lebih gede. Belum tentu juga. Kiai-kiai di kampung-kampung, kiai-kiai di musola-musola, di langgar-langgar, di masjid-masjid, yang mungkin yang ngaji hanya 3-4, itu jauh lebih hebat dan jauh lebih kelihatan ikhlasnya daripada orang kayak kita-kita ini. Kalau asa pun bahagia, karena saya tidak membayangkan ada orangnya, tapi gak situ ini cocok ya aku. Lah saya itu sejere ngoten kula wis piye ya, kula niku pun khatam ngaji niku. Wingi niku pun khatam teng pondok niku. Dadi pikiran kula niku biasane nek wis khatam ngene iki ya sing prayan lah, sing kuliner lah, sing apa. Terus aku diomongi kok ngaji ya Allah, ngajine kayak cethuke mek awakmu niki cara manfaatnya kan gak jelas. Maksudnya artinya apa ya itu ya Allah, tapi kelingan ngene-ngene iki lho. Ya siapa tahu lah. Tapi ternyata pahala yang kita dapatkan itu akan jauh lebih membanggakan daripada kebanggaan kita ketika mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa di dunia ini. Gara ini kadang-kadang sing ngaji kabeh sing mulang ngaji gak patek percaya mergo padha-padha gong tau mati nih. Bahkan mohon maaf ya, Syekh Ihsan itu mengatakan ngaji, mulang ngaji itu afdal minat tasadduq bi jami'i ma fid dunya lau mulika. Bahkan mulang ngaji itu dawuh Syekh Ihsan jauh lebih istimewa daripada kita punya kemampuan untuk mengsedekahkan semua harta kita atau semua yang kita miliki. Misalnya kita ditakdirkan menjadi orang yang sangat-sangat luar biasa dari sisi finansial. Iku lamun toh disedekahno kabeh iku cik kalah kambek ganjarane mulang ngaji. Lah kamu kan pikiranmu ngene, waduh lah kok malah disedekahne wong iki gak rewangi bakhil, gak sugih-sugih. Nah, iku wis beda maneh. Direwangi bakhil, gak sugih-sugih. Ya melas itu. Itu padahal makanya, tapi bahasanya Kanjeng Nabi niku menarik. Jadi la ayyahdiyallahu bika rajulan, di beberapa riwayat rajulan wahidan, hanya satu saja yang kamu ajak kebaikan, itu sudah luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Ihsan kemudian mengatakan famadzan bima yahdadi bihi kulla yaumin tawaifu minan nas. Bayangkan sekarang bagaimana kalau beliau-beliau para mbah yai, simbah yai yang setiap harinya tidak hanya 1-2 orang yang ngaji, tapi bendinone sing didep iku ribuan, tawaifu minan nas.
Beliau mangkat sewaktu-waktu, ya ora mungkin ente Pak ganjarane melaku terus. Karena teman-teman santri, teman-teman jamaah yang ngaji, yang salat, yang sedekah, yang berjuang, yang bekerja dengan niatan yang baik semuanya, kemudian diterima oleh Allah Ta'ala, beliau terus mendapatkan pahalanya. Makanya dawe Syekh Ihsan itu, Famadhan, bagaimana menurut kamu biman yahtadi bihi kulla yaumin tawaifu minan nas. Coba bayangkan bagaimana kalau orang-orang itu santrinya ribuan, bahkan puluhan ribu, ya, kayak masyayikh kita itu. Di dunia ini tidak ada yang sempurna, plus minus. Kalau kepingin hidup ini bahagia, ya harus syukurnya yang banyak. Bi ayatillahi fa innallaha sari'un. Saksikan padanya akhir Ramadan takut ibadai bunga akhir. Acara ini didukung oleh Ibu Khofifah Indar Parawansa memantau langsung arus mudik dan balik gratis. Seperti Anda lihat di belakang saya saat ini, arus lalu lintas sini tampak ramai lancar. Tiket kereta yang sampai saat ini sudah terjual 99%. Dari Pelabuhan Gresik ini ada 2 kapal. Ikuti informasi terkini seputar mudik dari berbagai daerah di Jawa Timur. Pastikan mudik lebaran Anda berjalan aman dan lancar. Saksikan koper lebaran hanya di JTV 100% Jawa Timur. Pikir-pikir, di antara yang paling paten diandalkan itu adalah shadaqatin jariyah, kemudian ilmin yuntafa'u bihi waladin sholih. Ya semoga-moga itu iso kabeh iki. Shadaqatin jariyah ya titik-titik. Kita ini enggak mesti. Pengen dawuh Kanjeng Nabi, kadang-kadang ada loh orang itu sampean itu gitu loh Pak. Sampean itu berbuat baik, itu jangan kemudian menunggu sampean itu harus bagaimana begitu, enggak perlu. Ada orang itu sedekah 5.000, itu nilainya di sisi Allah jauh lebih besar daripada orang yang sedekahnya 50 juta atau 500 juta. Saya bayang, ono uang duit-duit mek 15.000. Moro-moro dia dengan sangat ikhlas ketika kotak amal berjalan, dia kemudian ngasih 10.000. Duit itu mek 15.000 Pak. Dikekno 10.000, berarti sudah berapa persen itu yang hilang? Itu 60% lebih dia keluarkan dari apa yang ia miliki. Lah enek uang iku sedekah 500 juta. Lah wong duwe 500 miliar lho Pak. Oh, malah 171 triliun. Aneh-aneh kowe. Kowe iki provokatif, Ya, provokatif. Oh guys, gak triliunan. Enggak, artinya perbandingannya itu. Bagaimana ketulusan. Makanya kan semua ulama kita sepakat bahwa mohon maaf, yang kurang punya itu kadang-kadang punya kebaikan yang lebih hebat daripada yang punya. Karena yang punya itu penuh perhitungan. Iya toh Pak? Duwene duit 1 juta. Dijaluk ibu 500.000, 600.000 dikekno Pak. Lek duwe duit 100 juta dijaluk ibu 70 juta. Seto Bu. Diangen-angen, lho gak le aku iki pengen tenan berobat le, pancen biayane sakmono. Seto Bu, golek dukun sel. Nah, lho. Ndak mudah, Saudara. Ndak mudah. Padahal secara nilai apa yang dimiliki itu kan sama. Bedanya mek 0 toh, Ini bedanya 0. Ya, kira-kira begitu itu. Bon. Wabnun Najjar. Ya terusannya siapa? Wis kok suwe wis ndang wae ndang mulai awakmu gitu. Tapi gak apa-apa ngaji. Aku dhewe gumen awakmu kok semangat mengaji ya Allah. Muga-muga awakmu ditakdir dadi ahli ngaji ya Allah. Aku sing tukang ngaji bendina dicekoki ngaji mbek bapakku lho. Wis rada waleh mbek ngaji. Kok semangat alhamdulillah. Muga-muga Mbah Ye Jazuli
demen tenan mbek awakmu. Insyaallah. Wa Ibnun Najjar. Lan riwayatake sapa Al Imam Ibnun Najjar, yakni Al Hafidz Ibnun Najjar Al Baghdadi. An Ibnu Abbas sing Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, al-hudu wa rawah. Al-hudu utawi budalan esuk, al-hudu utawi budalan esuk. Apa mlaku-mlaku bar sahur jenenge apa? Kok malah jogging, dudu enek istilah dhewe bocah. Ora enek dhewe bocah kutha-kutha iki duwe istilah ngono kuwi. Alah malah Car Free Day bocah gemplok ngono. Ora. Isuk lho bar sahur mlaku ning alun-alun, ning masjid, ambek nyapo ngono, ambek golek kopi ngono lho. Lho, kan sik bar sahur durung subuh ngono lho. Aja kaya Mas'ud. Aja kaya Mas'ud. Iku kiai tapi dhek lek ngenteni maghrib modele ambek sarapan. Ya iku beda maneh iku. Iya kaya ngono-ngono kuwi lah. Al-ghudu ta budalan esuk, wa rawahu lan budalan sore. Ilal masajid maring pira-pira masjid tapi fi ta'limil ilmi ing dalem mulang ngaji. Iku afdhalul luwih utama indallahi ana ngarsane Allah minal jihad tinimbang perang fisabilillah ing dalem dalane Allah. Kiai mbak beda hotel kadang melaku nang musola, nang masjid, nang langgar untuk mulang ngaji, mulang TPA. Lu penting iku. Kadang-kadang santri ku yo mlete. Nang pondok ngajine Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Iqna Mahali. Teko omah diomongi ambek kiai sing sepuh, anu le TPA-ne urip-uripan. Bayo ya. Kulo mulang napa to mriku? Ya mulang-mulang turutan apa mulang apa. Wah, kulo ni santri ploso lho ya. Kulo ni ahli basul masail lho ya. Waduh. Berarti bocah iki lali bahwa Abdullah bin Mas'ud ndawuhaken kunu rabbaniyina ulama'a fuqaha. Kamu itu harus siap sebagai seorang santri untuk ngajar, untuk menjadi rabbani. Rabbani itu apa? Rabbani itu alladzi yu'allimuna an-nasa bisigharil ilmi qabla kibari. Jangan lupa seorang santri itu jangan sampai kemudian dia punya, kalau memang santri sing pancen santri akhirat loh ya, harusnya dia tidak malu untuk kemudian ngajar kitab-kitab kecil sebelum ngajar kitab-kitab besar. Karena ya nuwun sewu Pak, saya kenapa selalu ngomong bahwa kiai-kiai kampung, kiai musola itu istimewa betul. Kami ini mohon maaf, misalnya kami mendapatkan anugerah diberi tugas untuk ngajar di Pondok Ploso. Misalnya kitabnya apa misalnya? Kitabnya Fathul Mu'in, Fathul Qorib, atau kitab-kitab yang lebih besar misalnya Muslim atau apapun lah itu. Mohon maaf, yang kami ajak ngaji itu memang teman-teman yang sudah siap. Artinya kami tidak punya effort yang lebih untuk ngajak ngaji itu. Lah tapi yang membangun adik-adik itu kemudian bisa mengikuti pengajian kami itu siapa kalau bukan kiai-kiai kampung? Sing dudoi, ono iki alif, iki ba, iki ba, iki ta. Siapa yang ngajari itu? Siapa yang paling berjasa untuk itu semua? Kiai kampung Pak, kiai-kiai langgar Pak, yang kadang-kadang mohon maaf di antara kita ini kurang menghargai itu semua. No. Segala gaji ini ya gak usah nyangoni. Tahlilan paling pol kayak berkat ndok separuh. Loh, nek koyo awak-awakan ngeten niku pancen hisabe mesti gede, Pak. Kalau kita besok ini berangkat soal Allah Subhanahu wa taala gak melu rombongane Mbah Jazuli dan para masaya, hatam pasti kita. Pasti hatam. Lah piye lho, Pak? Kita ini misalnya didatangkan misalnya, mek tonggo tahlilan ngono tok. Gak mungkin ndoke separuh, Pak. Gak mungkin. Padahal jasanya gak jelas. Jasanya apa? Gak ada. Berbeda dengan beliau-beliau itu. Ndoke mek separuh, kadang wis rodok mambu. Padang tapi hati ini ikhlas tapi beliau woiku Pak top betul itu woiku jan alimul akhirah tenan awak-awak ini mesti ae penak Pak penak kabeh nyapo gak penak kabeh macak keramat ngepel sopo bukannya apa sebenarnya teko wisan Pak gak usah nahlili
Gak usah tahlilan. Nah itu. Makanya luar biasa betul. Sampai Rasulullah mengatakan bahwa budal nang masjid mulang. Saya jawab bayang. Budal nang masjid mulang mesti lillahi ta'ala. Mesti lillahi ta'ala. Gak lillahi ta'ala arepnya apa? Sapa sing ngarep ngekeki? Afdal bahasane lebih istimewa indallah di sisi Allah minal jihad fisabilillah, daripada mengangkat pedang atau daripada kemudian bedil-bedilan fisabilillah. Maklum toh itu. Makanya saya sandawahaken, kenapa kok bisa seperti itu? Li'anal mujahid yuqatilu qauman makhsusina fi qatrin mahsus. Karena mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat kita terhadap para pejuang, mohon maaf, dia berjuang di satu daerah tertentu. Wal alim hujjatullah alal mu'arid fi sairil akbar. Dan beliau-beliau ngajar ini, kemanfaatan keilmuannya itu bisa dirasakan di seluruh ujung, di seluruh penjuru dunia. Bisa jadi cara kita berpuasa ketika kita di sini itu mengacu kepada apa yang dikarang ratusan tahun yang lalu oleh para ulama yang misalnya ada di Irak, misalnya ada di Mesir, di Maroko dan lain sebagainya. Nah itulah yang membuat kemudian kemanfaatannya jauh lebih bisa dirasakan. Makanya sama lihat bab jihad di kitab I'anah, di kitab-kitab fikih yang lain, sama lihat bahwa jihad itu selama jihad bil hujjah itu bisa kita jalankan, maka jelas jauh lebih istimewa daripada jihad bil qital, bil bisayf, daripada kita harus berperang dengan pedang. Omongnya dulu wajahmu, waduh, cekeli pedang mesti teratapan. Kok mbien Mbah Hasim iku santrine awakmu? Ya aku barang. Disurati pondok-pondok itu semuanya disurati, diumumkan resolusi jihad oleh Mbah Hasim. Ya gak budal saudara. Wes akeh dalile anu yai, ona anu. Makanya Mbah Hasim kenapa dulu sangat percaya diri dengan mengeluarkan resolusi jihad, karena santri-santri beliau kala itu Mbah Yai Jazuli, Mbah Yai Lirboyo, Mbah Yai yang ada semangat kabeh, manut kabeh ambek gurune. Jajar santri ini model kaya awakmu. Mbah Hasim pun mamang arep resolusi jihad iki dilakoni ta ora iki arek ya? Dibudali ta ora iki. Oh, mbiyen mantep, santrine mantep, kiyaine mantep. Saksikan Dapur Kita Ramadan bersama Chef Elisa, Chef Agus, Jendoro, Inul Daratista dan Adam, juga bintang tamu menarik lainnya. Setiap hari selama bulan puasa hanya di JTV. Acara ini dipersembahkan oleh dalam puasa ini terdapat fadilah-fadilah yang luar biasa. Puasa tersebut dapat raf'ud darajat, dapat mengangkat derajat seseorang tersebut. Bahwa tapi bagian insya Allah akan memusnahkan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Kasus syahwat, dan insya Allah akan melemahkan syahwat-syahwat kita. Insya Allah dengan berpuasa, syahwat-syahwat atau hawa nafsu keburukan kamu akan melemah semuanya. Boleh. Terusannya apa? Wa Tabrani lan ngriwayatake sapa Al Imam At-Tabrani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ayyuma rajulin utawi endine wong lanang iku atahu maringi ing rajul, sapa Allah ilman ing ilmu, fakatamahu nuli ngumpetake sapa rajul ing ilmi. Artinya gak gelem mulang, sampean wis nyantri, masa tekan omah
gak gelem membagi keilmuan yang kamu miliki. Sampai sempat ngaji tapi tidak mau berbagi. Fakatamahu mongko ngumpetake, bayi-bayi kuno lek manane ngono, ngumpetake. Sapa rajul ing ilmu aljamahu mongko ngendaleni ing rajul sapa Allah yaumal qiyamati ing dalam dina kiamah bil jamin kelawan kendali minarin sangking geni neraka, minarin sangking geni neraka. Siapapun yang sempat ngaji sudah mulai mampu mengamalkan, kemudian dia tidak mau mulang, tidak mau berbagi akan keilmuannya, maka besok akan dijerat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tali dari api neraka. Artinya mampir, maksudnya ngono lho. Mampir. Pokoknya santri gak gelem mulang nang omah wis. Padahal dia dibutuhkan, kecuali gak dibutuhno ya. Kecuali dia tidak dibutuhkan atau artinya memang masih padat kiai. Makanya aku bolak-balik ngomong tuh. Santri-santri sing wilayah sekitar Kediri dan sekitarnya nang pindah loh. Wong kene wis rada setengah kiai gak dadi kiai ya, Bro. Apa meneh gak jelas model kaya awakmu wis sawi engko. Kita share keilmuan para masyayikh kita. Jangan ragu ketika masyayikh bilang, kamu misalnya kamu geser kemana, kamu geser kemana, kamu geser kemana. Berangkat. Sing mantep. Awakmu misalnya nang kene ngaji mutakrib. Terus awakmu pengen dadi kiai ning Kediri. Beh, sawi kuwi, sainganmu padat, saudara. Padat. Tapi awakmu ngajine takrib. Terus awakmu misalnya di pedalaman Kalimantan yang sangat butuh kiai gede kowe. Mulai rene wis nggo rombongan 7 bis. Ngono. Sowan Mbah Yai, muar Mbah Yai, alhamdulillah le. Akeh ya korbanmu. Loh, enggak loh, tapi kan Masya Allah ya luar biasa toh kemanfaatannya loh Pak, kemanfaatannya itu loh. Jangan sampai tidak. Wah, saya kadang-kadang santri ya aneh-aneh santriku moro-moro duwe atraksi ya apa gak mulang kata si dalam mboten pantas mucal. Awak misalnya nasihat neng wong, saya ini pengen sebetulnya nasihati teman saya, tapi kok saya sendiri masih busuk. Ndak ada di antara kita yang nggak busuk, itu ndak ada. Masing-masing dari kita itu punya kebusukannya sendiri-sendiri. Ndak usah nunggu suci. Kowe iki masjid opo piye kudu suci, he? Lah kowe kan menungso biasa toh. Bagaimana mungkin kemudian nge-share nasihat, nge-share amar ma'ruf nahi munkar, kemudian masih menunggu kita harus baik? Ngapain? Saya gini, kowe duwe anak mau latih poso, tapi kowe duwe gak patek kuat poso. Ya. Enek bukan saya gini, enek bapak atau ibu ora patek poso tapi pengen anak indang poso. Lho, enek perang ngono kuwi? Wes, kau sangel-angel iku terlalu bukan terlalu umum, terlalu ekstrim ya. Ayo gini, enek gak wong tuwa maca Quran tak gak iso, tapi pengen anake dadi hafidul Quran. Ono ora? Keinginan ini salah apa benar? Keinginan anaknya pengen menjadi penghafal Al-Quran ini salah apa benar? Apakah harus menunggu bapaknya kemudian apal dulu baru boleh menyuruh anaknya atau memberikan nasihat anaknya? Enggak, Pak. Makanya kan ana bahasa qad yan sahuka ya Allah ya Rabbi ya Karim syahsun bi amrin wa huwa la yaf'aluhu. Kadang-kadang memang nasihat itu datang dari orang yang mohon maaf belum mampu melakukan. Iya Pak. Kadang-kadang memang nasihat itu datang dari orang yang memang belum mampu melakukan.
Sama jangan kemudian terus merasa kayak omong apa kowe wong kowe dhewe koyo ngono malah nasihati wong. Bukan. Mungkin laisa li annahu mutanaqid, bal rubbama tamanna. Itu penting. Bal rubbama tamanna laka al khair fi amrin lam yastati fi'lahu. Ini bukan orang kuat, orang kayak begini ini. Mungkin dia itu punya harapan penuh, siapa tahu ketika nasihat saya ini diterima kemudian diamalkan, amal ini mampu menyelamatkan saya. Paham bro? Aku pancen gak iso nglakoni. Tapi sapa roh bahasa Indonesia apa? Siapa tahu. Bener ya? Wah cocok ya, penak ya. Siapa tahu. Sapa roh. Siapa roh? Ayo doae. Yas'alunaka 'anir roh. Ya, roh. Siapa tahu nasihat saya ini masuk, mengena, kemudian diamalkan, dan saya mendapat bagian pahala dari apa yang ia lakukan. Tujuan ini mungkin baik, paham nggak? Jangan kemudian kita apa istilahnya underestimate, apa yang bukan trust issue. Oke, masuk ya weh. Canggalek bro, sing ngomong sing ngomong canggalek ngerti trust issue. Kuwi bupatine Ramustiro. Ada trust issue. Artinya jangan kemudian kita melihat bagus itu, bagus. Bahkan dalam kitab Muwatta, Imam Malik mengatakan beliau itu menceritakan seorang Sa'id bin Jubair yang sempat dawuh, "Lau ganal mar'u la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar hatta la yakuna fihi syai' ma amara ahadun bi ma'ruf wa la naha am munkarin." Imam Malik meriwayatkan dawuh Sa'id bin Jubair, kalau semua orang itu boleh amar ma'ruf nahi anil munkar, menunggu orangnya harus baik dulu, maka tidak ada satupun orang yang akan amar ma'ruf, akan nahi munkar, atau bahkan hanya sekedar memberikan nasihat. Wa man hadzal ladzi laisa fihi syai'. Ini dawuh Imam Malik. Wa man hadzal ladzi laisa fihi syai'. Terus siapa di antara kita yang tidak punya masalah? Terus siapa di antara kita yang tidak punya keburukan yang kita simpan rapat-rapat? Orang menghargai kita ini kan murni karena mereka nggak tahu saja kalau kita sebusuk itu. Sama teko kene kabeh kan ngertine aku pancen super semangat ngaji. Padahal kan asli aku sore mesti ngerasulo. Bayangno, ini tadi cerah suasananya, harusnya saya kan mancing. Bocah ge enek kabeh mergo sing toto kae sing nyapo kan jen mengganggu tenan. Kakak Pak, cocok kayak aku, seneng aku. Wis kakak Pak, aman. Walhasil nggih ngoten niku. Gitu. Semoga-moga lah. Insyaallah. Tapi nasihati yo hati-hati, aja wangger-wanggeran awakmu. Nasihatiku yo ngene. Ma'rifati nafsi itu penting. Kata Mbah Yai Munif, kunci kita sebagai manusia itu hanya satu, sadar diri. Dalam puasa ini terdapat fadilah-fadilah yang luar biasa. Puasa tersebut dapat raf'ud darajat, dapat mengangkat derajat seseorang tersebut. Bahwa tapi kalian insya Allah akan memusnahkan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Wakasus syahwat, dan insya Allah akan melemahkan syahwat-syahwat kita. Insya Allah dengan berpuasa, syahwat-syahwat atau hawa nafsu keburukan kamu akan melemah semuanya. Ngumpulnya dunia, gak sadar-sadar kalau sebagian harta itu miliknya bagi muslim. Jadi jangan meremehkan syariat zakat. Sebab orang itu kadang-kadang sholatnya tekun tapi zakatnya gak juga. Mudah-mudahan kita ditarini dunia sing bareng. Amin.
Dan semua orang itu punya kapasitasnya, paham kan? Kok ora usah ndaki-ndaki, awakmu ngaji ning teras gubuk cek pindho iku ora usah ndaki-ndaki. Stok gak omongi awakmu ya. Oh, biasa ae. Tenang saja. Dan lisanul hal antakum lisanil maqal. Tarawih misalnya ngene iki. Tarawih misalnya. Kau usah wedok tak mau share. Ayo tarawih kabeh. Kafir kabeh. Ora usah nyapa. Biasa saja. Ketika kita ngobrol, mari buka ngopi-ngopi ngenteni isya, bahasan isya wis arep munggah, awake dhewe budal, ndang wudu. Ini namanya lisanul hal, paham enggak? Gak usah ngejak kowe, itu kapasitasmu, paham enggak? Kapasitasmu nang kono kuwi. Ora usah. Aku ya munu ya mene kekancan mbek awakmu panggang ngene-ngene, masyaallah, astagfirullahaladzim. Subhanallah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ingat, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, Pak. Bil hikmah. Ketika bahasa bil hikmah itu kan yang paling penting adalah bagaimana keberadaan kita ini diterima dulu, Pak. Sebelum kita ngomongkan isinya, kita sebagai yang ajak-ajak, kalau memang kita pengen menjadi orang yang pengen ajak-ajak baik, maka kitanya itu harus diterima dulu. Ada qobuliyah. Makanya kan saya selalu ngomong bahwa Rasulullah itu wasiat pada kita semua, al-mu'min ilfun ma'luf, bahwa seorang santri sejati itu harus punya kemampuan untuk membangun pribadinya secara menarik. Dia harus menarik dulu sebelum kemudian dia bisa membisikkan hal-hal yang penting terkait keilmuan atau bahkan hal-hal yang bersifat ketuhanan. Tapi pribadinya harus diterima dulu. Makanya santri tas-tasan anyar-anyaran mulai pertama kali tugasnya adalah memastikan dirinya diterima dulu di tengah-tengah masyarakat. Baru bisi iliyane. Mas, sampeyan niku nek sadurunge subuh ora ketang 2 rakaat salat to. Engko wis manjing subuh sampean salat sunah qobliyah 2 rakaat ila akhiri. Lah itu masuk, Pak. Lek tarawih ngene iki, ayolah diluk-diluk Mas yo. Waladhdallin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim Allahu akbar. Setelah pokoknya budalae. Lah ngono. Nah, ini tahapan itu penting. Baru nanti wal mau'izatil hasanah. Nanti kalau kita sudah diterima, maka ada mau'izah hasanah. Maka di sana kita akan menerangkan bagaimana tentang hukum-hukum, bagaimana tentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Iki engko urusane mbek surga, iki urusane mbek neraka. Lah kita sebagai penghuni neraka, bagaimana supaya tidak lama-lama di sana. Lah itu nanti, paham Pak? Itu mau'izah hasanah namanya. Tapi al-hikmah didahulukan dulu. Bahwa bangunan kita sebagai al-amir, ad-da'i ilallah itu menjadi penting. Karena di antara kiwamiddin itu adalah bid'akwah, Pak. Bid'akwah, ajaan. Perilaku kita harus menjadi ajaan kebaikan. Perilaku kita, bukan omongan kita. Ngomongi gampang. Kecilik kabeh diwarai ngomong mbek ibuke. Tapi bagaimana perilaku kita ini adalah sebuah ajaan yang konkret. Terusannya apa terusannya? Wa Nasa'i lan ngriwayatake sapa al Imam An-Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu man ta'allama ilman manutawi sapa wong iku ta'allama bibinau sapa man ilman ing ilmu mimma kang saking barang yubtagha kang den suprih bihi kelawan ma yubtagha kang den suprih digoleki maksude bihi kelawan ma apa wajhullahi ridane Allah la yata'allamu hal ora bibinau sapa man ing ilmu illa liyusiba angin berapun merkoleh sapa man aradon ing kaenaan utawa bondo minat dunya saking donya lam yajid mongko ora nemu sapa man arfal jannati ing gondone swarga arfal jannati ing gondone swarga yaumul qiyamati ing dalem dina kiamah yakni ngrasakake sapa kanjeng Nabi kelawan arf rihaha ing gondone al jannah. Siapapun yang ngaji tujuannya, misalnya mondok nanti, misalnya di Pelosok, di Lirboyo atau dimanapun kamu mondok, nang Kewagian apa nanti, dari awal tujuan kamu salah, artinya memang kamu melihat, nyapa kamu kok mondok, kak sawang-sawang kok kiai-kiai powe nak uripe ya, ya dah.
Berarti kan aradun minad dunya, paham ora? Iku sing dimaksud ya bi'u qaumun dinahum bi aradin minad dunya qalil. Itulah yang dimaksud dengan dari awal cita-citanya untuk bai'iddin, untuk jual agama. Fasilitas-fasilitas yang didapatkan oleh para kiai yang ia lihat tanpa pernah melihat proses dan bagaimana kolbiyah beliau, bagaimana wadifah beliau, bagaimana rutinitas beliau, ini semua yang membuat dia akan sangat sulit untuk lolos cepat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Maksudnya ini merupakan satu ungkapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adami dukhuliha ma'as sabiqin. Paham enggak? Ini untuk menunjukkan bahwa dia tidak mungkin ikut rombongan kiai-kiai itu untuk masuk surga secara cepat. Mampir sih mesti. Mampir ngopi sih. Tapi neng neraka mbek malaikat Ridwan. Iya, itu tuh Ridwan supir. Walhasil, nah iya toh. Makanya Mbak Isan dawuhne to, wa huwa kinayatun an adami dukhuliha ma'as sabiqin fala yunafi anna kullaman mata mu'minan yadkhuluha. Ya karena siapapun yang mati dalam kondisi beriman pasti akan masuk surga. Cuman mampir ku ya mesti bro bagi santri-santri atau kiai-kiai yang kemudian tujuannya ngiyai, tujuannya nyantri bukan liwajhillahi ta'ala, bukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk izalatil jahli dan lain sebagainya. Tapi ya semoga hati-hatilah, hati-hati, niatnya semuanya ditata dengan baik. Ngumpulnya dunia gak sadar-sadar kalau sebagian harta itu miliknya bagi Islam. Jadi jangan meremehkan syariat zakat. Sebab orang itu kadang-kadang sholatnya tekun tapi zakatnya tak cukup. Mudah-mudahan kita ditaringi dunia sengsara. Amin. Dalam puasa ini terdapat fadilah-fadilah yang luar biasa. Puasa tersebut dapat raf'ud darajat, dapat mengangkat derajat seseorang tersebut. Bahwa tapi hati-hati, insya Allah akan memusnahkan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Wa kasus syahwat, dan insya Allah akan melemahkan syahwat-syahwat kita. Insya Allah dengan berpuasa, syahwat-syahwat atau hawa nafsu keburukan kamu akan melemah semuanya. Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecatan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Makanya hadis liyane niku luwih tegas. Man ta'allama ilman li ghairillah, siapapun yang ngaji tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, pancen golek-golek. Dhek ngerti. Pancen ngaji kambek duit iku pancen cedek, paham? Terus dia kejar itu. Makanya gak gelem mulang apa jenenge akhlakul banin. Ngono gak gelem. Mulang mabadi gak gelem, mergo duwe titik iki. Suwi iki mesti, Iki suwi iki. Langsung ae hikam. Wes. Waqala Sayyidi Abdul Abbas Al-Mursi. Wah, akeh lek kuwi gak mungkin 100 sangune. Gak mungkin. Lah lek tujuanmu itu dawuh Kanjeng Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau kamu ngaji tujuan kamu itu sudah cepet-cepet inden sebelum tiketnya habis
di kursi terbaik di neraka. Oh lah iya saya tak kaya jujur-jujuran. Awak dhewe mlebu ke hadis iki. Seneng ndi duwe jamaah sugih ape gak duwe? Nah, kita sugih Gus. Ya wis fal yatabawwa maq'adakum. Fal tatabawwa maq'adaka minan nar. Makanya semua kitab hadis itu dibuka dengan innamal a'malu binniyat. Maka niatan itu menjadi penting untuk segala hal. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Tapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, itu penting. Kita itu dihitung niatnya. Nyambut gawe ya niat, berumah tangga ya niat, semuanya niat Pak, butuh niat semuanya, paham ora? Mek sekedar turu ya diniati, ngopi ya diniati, hatta barang sing jelas-jelas ketok apike koyo ngaji juga harus ada niatnya. Lah ngono. Wa Ibnu Majah lan ngriwayatake sapa Al Imam Ibnu Majah anhu saking Abi Hurairah manutawi sapa wong iku ta'allama mulang sapa iku ta'allama bibinau sapa man belajari al ilma ing ilmu liyubahia drapun nganggai utawa ngagrengi sapa man bihi kelawan ilmu liyubahia drapun nganggai utawa ngagrengi sapa man bihi kelawan ilmu al ulama ing para ulama au yumaria utawa madoni utawa mara padoni sapa man bihi kelawan ilmu as-sufaha ing pira-pira wong kang bodho-bodho au yasrifa utawa ngengokke sapa man bihi kelawan ilmu wujuhan nasi ing pira-pira wajahe para manungsa diengokke ilaihi maring eman adkhalahu mongko manjingke ing eman sapa Allah adkhalahu mongko manjingke ing eman sapa Allah jahannama ing dalem neraka jahanam. Kalau niat ngaji kita salah dari awal kita nyantri itu memang sudah salah. Atau yumaria bihi sufaha lagi itu bolak-balik iki gak kudu ngalim iki. Cek nyantri setahun 2 tahun mulai wis ngontai kanca-kancane goblok-goblok. Po mau ngopo iki? Gak oleh ngono iki. Loh, mosok gak oleh? Ngene dalile apa? Cangkem kowe lho. Yumaria bihi sufaha. Ya kamu ngerti gak nek aku saiki wis kategori ulama. Kok iso kopiku mau ombe lho kamu piye? Lho ngono kuwi. Kiai anyaran padha ambek Gus anyaran. Kiai anyaran meh padha ambek Gus anyaran. Anggere gak patek dimulyakne no panik. Gampang panik. Wangel. Nek kiai naturalisasi atau Gus naturalisasi no berat wis mesti. Sampeyan lewat ngarepku kok gak ndingkluk, Pak. La ta'rif bi anni alimun. Wah, kamu ora nek aku ngalim, Kok ora ndingkluk piye kamu? Mulai terus koncone, gak pengen sungkem aku. Ya sungkem ora dilaten pisan Au yasrifa bihi wujuhan nas. Ini ayat tadi. Yasrifa bihi wujuhan nas. Atau tujuannya supaya banyak orang kemudian melihat dia, menunggu fatwanya. Ngono kan? Makanya cara Mbak Ihsan itu kan beliau menampilkan satu hadis dari Jabir bin Abdullah bin Haram al-Ansari. Beliau mengatakan la ta'allamu al-ilma litubahu bihil ulama. Ojo pisan-pisan kowe ngaji tujuannya untuk bersaing dengan ulama-ulama yang lain. Aulitumaru bihi sufaha utawa dingging ngentai goblok-goblokne cah goblok. Wong wis goblok kok mau goblok-goblok nih. Ora usah mau goblok nih lho pancen wis goblok. Paham ra? Gak usah, santai ae jarno ae. Golek hatam-hatam dhewe. Wala litukhayyaru bihi fil majalis. Iki lho. Wala litukhayyaru bihi fil majalis. Dan jangan sampai kemudian kamu ngaji supaya apa? Kayaknya enak jadi kiai itu, duduknya di depan. Berkatnya double, kadang cek diamplopi barang. Wah itu cocok. Yasrifa bihi wujuhan nas, tamune akeh. Pejabat-pejabat sowan, wong sugih-sugih sowan, ya raut.
Loh, iya Pak Gaot? Kalau itu semua menjadi tujuan dasar, ben entuk kae, nyapo, ya wis. Faman fa'ala dzalika fannaru annar. Dewe Kanjeng Nabi, faman fa'ala dzalika fannaru annar. Padha mek ndukur persis, ndukur paten adkhalahu Allahu jahannam. Kalau tujuannya seperti itu, jahanam mesti mampir, Pak. Pasti mampir. Di bawah itu hati-hati, neraka ning ngarep moto. Sang penolong, satu-satunya orang yang mampu menolong dan mengangkat kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini harus sering berdoa, ya Allah, tunjukkan nikmat itu ketika nikmat itu ada di tangan kita. Kalau dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian banyaknya ternyata tidak mampu membuat kita bersyukur dan dekat kepadanya, Allah akan cari jalur lain untuk kita dekat. Caranya apa? Kita akan dikasih cobaan yang bertubi-tubi sampai kamu sadar kamu betul betapa lemahnya, sampai kamu sadar kamu betapa tidak mampunya, sampai kamu sadar kamu betapa butuhnya. Pada akhirnya kamu langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Budaya lestari Mojopahit Singosari Kediri Ayo rek, kuyuk makaryo Jawa Timur tambah joyo JTV 100% Kopi wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur Yo ini Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantulkan arti filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan delegasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni Riok ludruk campur sari